Ya, kita mulai ya. Balkis. Balkis, nggak ada. Bella Salsabila. Saya, Pak. Udah 4 kali nggak masuk, baru masuk sekarang kemana? Bentari. Istira. Saya, Pak. Dwi. Vika. Hadir, Pak. Indana. Hadir, Pak. Jekan Hakim. Almus. Hadir, Pak. Lady. Hadir, Pak. Longi. Hadir, Pak. Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Irgi. Nabila Zahran. Hadir, Pak. Naisha. Hadir, Pak. Nova. Panca Putra. Panca Putra. Rahma Bella. Hadir, Pak. Rizky Pradana Putra. Hadir, Pak. Samuel Nenggolan. Hadir, Pak. Selina Masayu. Hadir, Pak. Ini udah 4 kali absen, baru absen lagi kemana aja dari kemarin? Ini udah 4 kali nih, baru-baru hadir. Cindy. Hadir, Pak. Vita Amelia. Hadir, Pak. Winda. Pohan. Zahra. Tanggal berapa sekarang? 14. 9. 1. Oke. Sudah saya absen. Sekarang kita review tugas dimulai dari Rizky. Dari perkenalan ya, Pak? Iya, dari perkenalan. Sebentar dulu. Oke, Rizky mana Rizky? Hadir, Pak. Ini Selina, ini ketiga kali ya, saya bilang nyalain kamera ya. Lewat dari 3 kali, saya kick langsung. Mulai, Pak. Ntar dulu, saya mau semua open cam. Ini Nabila Zahran gak ada mukanya. Kalau saya kick ini cara ini, saya remove langsung. Kalian sekolah kan muka hadir. Kalau sekarang juga muka hadir. Nggak ada yang nggak hadir. Ini nggak ini nih, nggak ada mukanya. Nabila Zahran. Iya, Pak. Mana mukanya? Kok Pak lantai? lagi nyari. Ini udah jam 10 loh. Kelas saya jam 8, udah lebih dari 2 jam. Afran bisa siap-siap. Ya, mulai Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pradana Putra. Kelas saya dari X Perhotelan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan komunikasi efektif adalah komunikasi yang digunakan sebagian orang untuk berbicara ke lawan jenis atau ke orang lain. Komunikasi efektif dibagi dua menjadi komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Komunikasi ini merupakan banyak digunakan untuk membuat gagasan atau hubungan antar manusia. Seseorang mengungkapkan manusia, emosi, pemikiran, gagasan, dan maksud. Selain itu juga menyampaikan fakta.
Kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah menyatakan bahwa tingkat kepercayaan manusia hanya 7% menggunakan komunikasi verbal dan 30% menggunakan vokal suara dan 55% adalah menggunakan dari ekspresi muka. Contohnya, Pak. Pak. Ya. Contoh komunikasi efektif adalah maaf saya tidak bisa bermain hari ini, saya ada tugas. Itu contoh dari komunikasi verbal. Komunikasi non verbal adalah maaf, gua nggak bisa main hari ini, gua banyak tugas gitu. Itu contoh dari komunikasi non verbal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama menjadi koreksi adalah intonasi bicara. Intonasi bicara itu tidak perlu cepat. Karena kita bukan running text yang berlari sambil menunjukkan kata. Kita berbicara sesuai dengan kriteria kita. Jadi kalau berbicara ya sedang-sedang aja intonasi yang pasti tepat. Jangan nama saya ini, jangan. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih udah berani. Baru satu Putra ya. Coba Rizky. Chat Ki. Iya, Pak. Di dalam chat namamu Ki. Namamu lengkap aja dalam chat berarti sudah. Iya, Pak Rizky Pradana Putra. Yang kedua, Hakim. Kenapa, Pak? Kenapa ngapain kamu? Mulailah. Tugasnya mulai. Nonverbal. Ini perlu Ki. Masih ada yang tutup kamera. Caranya begini nih. Kalau mau lihat nih ya. Saya pencet klik 2. Saya tulisan remove, saya pencet. Di sini ada tulisan once remove, nama anak ini will not be able to rejoin the meeting. Artinya kalau sudah saya remove, dia tidak bisa join lagi. Mau lihat nggak? Nih kayak gini nih, yang masih matiin kamera. Bisa saya remove? Udah saya remove. Temanmu itu satu orang nggak bisa itu ntar masuk lagi. Ayo, mulai Kim. Sebentar, Pak. Ayolah Kim. Dipercepat Kim. Lupa, Pak. Lupa, Lihat astagfirullahaladzim. video. Udah, share Lihat video videonya. dulu, Pak. Bisa nggak share videonya? Siapa lagi yang udah ngumpulin video? Tugas. Siapa yang udah ngumpulin tugas lagi? Yang udah bikin video siapa? Cindy. Cindy udah buat Cindy. Udah, Pak. Mana tugas videonya? Mau nunjukin videonya apa langsung berbicara di sini? Saya mau coba tunjukin videonya ya, Pak. Ya udah, sok tunjukin. Bisa nggak Cindy? Kalau nggak bisa langsung aja Cindy, dimulai di sini.
Bentar, Pak. Aduh, lama nih nunjukin videonya. Ya, saya masih ada kelas lagi nanti nih. Jam 11 lewat. Bukan kelas bimbingan PKL sama bimbingan karya tulis. Samuel, coba Samuel. Jelasin tentang komunikasi Samuel. Maaf Pak, saya belum Pak. Belum? Astaga. Enggak apa-apa, 0 di sini 0. Yang sudah lagi siapa? Ayo. Saya sudah, Pak. Iya, nggak usah tunjukin video, kelamaan. Langsung aja ngomong. Sebisa aja, saya nggak pernah. Ya, mulai. Perkenalkan, nama saya Pita Amelia dari kelas Teks Perhotelan. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi efektif adalah percakapan atau proses penularan informasi dan pemikiran yang dilakukan 2 orang atau lebih. Komunikasi efektif dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah percakapan yang dilakukan secara langsung, face-to-face, maupun menggunakan perantara media. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah percakapan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan tatapan mata. Udah. Udah. Contohnya? Contohnya, saya nggak nulis. Oh ya, udah. Terus, makasih ya. Yang menjadi koreksi adalah intonasinya masih terlalu cepat. Harus seperti ini. Perkenalkan, nama saya Budi Andreas. Saya merupakan guru dari unit perhotelan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah sebuah percakapan antar 2 orang yang memiliki sebuah feedback atau timbal balik yang dihasilkan dari komunikan dan komunikator. Seperti itu contohnya. Jadi apa? Intonasinya jangan datar, tapi jangan cepat. Terus yang berikutnya adalah penempatan kata. Jadi pada saat penempatan kata X itu kan 10. X itu 10 Romawi. Jadi jangan bilang X, tapi bilangnya 10. Paham ya? Ada lagi? Cindy, langsung Cindy. Gak usah tunjukin video Cindy. Sebisa Cindy aja. Iya, Pak. Ayo. Saya mulai, Pak. Mulai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinti Rahmawati dari kelas 10 perhotelan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terbentuk lisan atau tulisan. Contohnya penggunaan kata-kata. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerak tangan. Contoh komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara langsung atau dengan perantara media, contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, terima kasih Cindy. Ada lagi yang lain? Udah cukup bagus itu. Saya, Pak. Mungkin. Ya, boleh distira. Monggo. Suara saya kedengaran kan, Pak? Jelas, Rek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distira Putra Zara, kelas 10 SMIP, nomor absen 6. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan baik antara penerima dan pemberi pesan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi efektif terdiri dari 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal dalam bentuk tulisan
biasanya diucapkan secara langsung, face to face, dan secara langsung bisa juga melalui perantara seperti media sosial maupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal berbentuk tulisan bisa melalui perantara seperti surat, postcard, maupun chatting di media sosial. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata ataupun tulisan. Biasanya diganti dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh, intonasi, serta gerakan tubuh. Sudah, Pak. Good. Dan Very good. Ya. Makasih Distira, itu apik. Intonasinya pelan, bagus. Penjelasannya lumayan lengkap. Ada lagi? Matur nuwun Distira. Ya, Pak. Ada lagi yang mau mengumpulkan tugasnya? Saya, Jadi Pak. yang ngumpulin baru Rizky, Vita, Cindy, Distira, udah. Siapa tadi? Hakim ya? Ayo Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahan Hakim Al-Mukibi. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi efektif ini dibagi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan dengan kata-kata baik, seperti menyampaikan pesan kepada seseorang dengan menggunakan kata-kata baik, maupun secara lisan ataupun tulisan. Dan komunikasi nonverbal adalah tingkat kepercayaan komunikasi manusia hanya 7%, menggunakan bahasa verbal 38%, dan 55% menggunakan ekspresi wajah. Ya? Ya, Pak. Contohnya? Lupa. Pak, apa-apa. Kita sekarang mau lihat contoh komunikasi tidak efektif. Kita udah bicara komunikasi efektif. Saya akan nampilin sebuah video. Jangan ada yang off cam, saya bisa lihat di sini. Nanti akan saya tanya satu-satu dari video ini. Sukirmat saya. Suprimat. Sukirmat saya. Suprimat. Ada 16 ya. Yang pertama komunikasi nggak nyambung. Nggak fokus. Cuek. Terlalu bertele-tele. Beda bahasa.
Nah, itu contoh sedikit kalau komunikasi tidak efektif. Ada yang bisa dijelasin dari itu? Ada yang bisa jelasin? Distira, tolong jelasin dari video tadi. Komunikasi non efektif. Komunikasi non efektif itu komunikasi yang penerima dan pemberi pesannya nggak saling paham gitu, Pak. Jadi yang satu bahas apa, yang satu nangkepnya apa, bertele-tele, terus nggak nyambung, dan sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, saya mau kasih contoh satu lagi video yang tidak efektif. Tolong diperhatikan. Ini akan menjadi tugas kalian untuk komunikasi tidak efektif. Ini contoh komunikasi yang efektif ya. Yang satu tuh. Ini contoh iklan sebenarnya menunjukkan bagaimana komunikasi itu seharusnya bisa efektif tapi tidak efektif karena yang satu sibuk sendiri. Oke. Dari berapa nih? 16 anak yang ngumpulin baru 5 ya tugas ya. Berarti yang lainnya 11 belum. Kalau dari 27 berarti belum semua. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Biar saya jelasin sedikit sebelum kita. Ntar kalau linknya habis lanjut ya. Pengertian komunikasi yang udah saya jelasin kemarin adalah sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur paling penting dalam kehidupan. Contohnya bagaimana pengertiannya? Kalau menurut saya dikutip dari buku Fraser dalam buku teori komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan. Ya, yang tadi dibilang sama Distira bisa menggunakan isyarat atau bisa menggunakan simbol kalau komunikasi itu tidak disampaikan. Lalu ini dia unsur-unsurnya. Unsur-unsur komunikasi yang pertama itu adalah sumber komunikasi. Ya. Yang pertama sumber komunikasi itu dicatat ya, karena saya nggak buka buku hari ini, nggak buka buku di e-book. Saya dari catatan saya. Yang kedua itu adalah pesan. Yang ketiga adalah saluran. In which channel. Yang keempat adalah penerima. Yang kelima adalah effect. To whom receiver. Yang ke 5 aja deh. Iya. Unsur-unsurnya ada 5 itu ya. Kalau sumber. Sumber itu adalah nama lainnya adalah sender, komunikator, speaker, atau originator. Merupakan pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber biasanya individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara. Itu sumber yang memiliki kebutuhan komunikasi pada suatu organisasi. Contohnya, komunikasi pegawai dengan pegawai itu adalah individu dengan individu. Saya dengan kalian adalah individu dengan kelompok. Saya tanya harus tahu ya. Terus
komunikasi antara bawahan dan atasan, atau pegawai dan pengguna layanan. Itu contoh sumber. Lalu contoh pesan. Pesan itu ada 3 komponen. Nah, ini harus catat nih. Pesan itu ada 3 komponen, yaitu makna, simbol, dan bentuk. Kalau nanti kalian ketinggalan materi, nanti kalian nggak bisa masuk front office, karena dari public relation baru bisa ke front office materinya ini. Nanti di front office kalian gelagapan kalau nggak ngerti komunikasi doang. Karena di perhotelan ada front office, ada public relation. Jadi kan harus perhatikan materi ini. Lalu setelah ada bentuk, simbol, dan makna, itu disampaikan antara komunikan dan komunikator. Tadi waktu itu sudah saya sampaikan. Lalu saluran. Nah, nomor 3 tadi saluran kan. Saluran itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berupa tatap muka yang dibilang Cindy tadi. Kalau tidak langsung itu berupa media sosial, atau media cetak, atau media elektronik. Itu contoh dari komunikasi, unsur komunikasi di saluran. Atau dalam kurungnya in which channel. In which channel. Ya, tadi ada tatap muka atau tidak. Lalu ada penerima. Yaitu ada penerima itu orang, kelompok, organisasi, dan atau disebut juga tujuan atau pendengar. Dan yang terakhir adalah efek, yaitu komunikan, dampak terjadi pada komunikan. Efeknya apa dari komunikasi ini? Ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau minggu depan ke sekolah mempraktekkan tentang komunikasi ini di meja front office. Bagaimana kamu berbicara dengan tamu. Tugasnya adalah, catat. Sebenarnya tugasnya nggak dikumpulin sekarang, tapi kalian harus mempersiapkan skripnya buat minggu depan praktek di sekolah. Tugasnya yang pertama itu adalah kalian buat sebuah perkenalan diri kalian yang singkat, lalu menjamu tamu di front office. Kamu sebagai resepsionis menjamu tamu, memperkenalkan hotel. Yang pertama tadi apa? Memperkenalkan diri kalian, yang kedua memperkenalkan hotel. Lalu yang ketiga, menanyakan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, kalian membawa pelanggan itu room tour. Nah, kalian harus bisa jadi tour guide. 4 itu. Saya rasa cukup. Kalau ada yang bingung nanti boleh tanya di grup. Tapi jangan nanya semua, cukup 1 orang aja yang nanya. Karena saya habis ini mau ada kelas lagi.